Selamat datang di channel Guru Kelas. Kali ini kita akan bahas soal sumatif bab 7 isu-isu lingkungan, pelajaran IPA kelas 9 kurikulum merdeka. Nomor 1, suatu lingkungan dapat berperan sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan. Berikut peran lingkungan bagi penyebaran penyakit kecuali A. Sumber penyakit, B. Penunjang penyakit, atau C. Ketahanan pangan, atau D. Penyebaran penyakit. Oke, jadi di sini suatu lingkungan dapat berperan, tapi kecuali di sini ya. Jadi peran lingkungan itu sebagai sumber penyakit, sebagai penunjang penyakit, dan sebagai media penyebaran penyakit. Jadi yang bukan kecuali yaitu bukan sebagai ketahanan pangan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. 2. Berikut adalah faktor-faktor yang menunjang kesehatan, kecuali A. Ketersediaan makanan yang enak, B. Ketersediaan air bersih, C. Sanitasi lingkungan, atau D. Pengelolaan sampah. Jadi faktor-faktor yang menunjang kesehatan kecuali itu adalah yang A. Jadi ketersediaan makanan yang enak. Jawaban nomor 2 adalah A. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan air minum layak? A. Air yang memiliki rasa segar, B. Air yang memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi, C. Air yang berasal dari sumber alami, atau D. Air yang tidak menggunakan filter. Oke, jadi yang dimaksud dengan air minum yang layak itu adalah air yang memenuhi standar kesehatan ya. Jadi standar kesehatan baik secara fisik, biologis, kimiawi, dan secara radioaktif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Air bersih merupakan faktor penunjang kesehatan. Ciri-ciri air minum layak secara biologis adalah A. Tidak berbau, berasa, dan berwarna, B. Tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia, C. Tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan, atau D. Tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Jadi secara biologis ya, air itu harusnya tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Untuk nomor 4 jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 5, ciri-ciri air minum layak secara fisik. Oke, secara fisik adalah A. Tidak berbau, berasa, dan berwarna, tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia, C. Tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan, atau D. Tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Secara fisik, maka tentu kita dapat melihat oleh mata kita. Maka ciri-ciri yang paling tepat itu adalah yang A. Tidak berbau, ya, berasa, dan berwarna. Jadi menggunakan yang namanya indera kita. Kita bisa mencium baunya, apakah dia itu menyengat atau tidak. Kemudian berasa ya, berarti yang tidak berasa yang bagus itu. Kemudian apakah dia berwarna atau bening. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Nomor 6, apa dampak utama dari kurangnya akses terhadap air minum layak? A. Meningkatkan ketergantungan pada air kemasan, B. Penyebaran penyakit seperti diare dan kolera, C. Penurunan aktivitas sosial, atau D. Peningkatan biaya pembangunan. Oke, jadi dampak utama jadi kurangnya akses ya terhadap air minum yang layak itu adalah yang B. Penyebaran penyakit seperti diare dan kolera. Jadi ketika kita kurang mengkonsumsi minum air yang tidak layak, atau banyak yang mengkonsumsi air yang tidak layak, jadi air itu dapat mengandung yang namanya mikroba atau bakteri-bakteri yang dapat membahayakan tubuh kita, dan timbullah sebuah penyakit yang disebut diare dan kolera. Jadi jawaban nomor 6 itu adalah yang B. 7. Apa dampak jangka panjang bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak? A. Penurunan kualitas lingkungan hidup, B. Peningkatan ketergantungan pada air hujan, C. Meningkatnya angka penyakit menular terkait air, atau D. Terbatasnya aktivitas sosial masyarakat. Oke, dampak jangka panjang ya, di sini kita garis bawahi bagi masyarakat. Nah, yang paling tepat itu yang ini ya, yang C ya. Secara terus-menerus, jika kita tidak memiliki akses terhadap air minum yang layak, nanti akan meningkatnya angka penyakit menular terkait air. Karena air juga sebagai media tumbuh bakteri atau mikroba-mikroba. Jika kita minum nanti bahaya ya, dapat menyebabkan yang namanya penyakit. Jadi nomor 7 jawabannya adalah C. 8. Bagaimana hubungan antara pencemaran air dan tingginya biaya pengolahan air untuk dikonsumsi masyarakat? Oke, hubungannya ya kita lihat. A. Pencemaran air meningkatkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan, B. Pencemaran air menyebabkan masyarakat lebih memilih air sumur, C. Pencemaran air mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan air sungai, atau D. Pencemaran air meningkatkan resiko bencana lingkungan. Oke, jadi hubungan pencemaran air dan tingginya biaya pengolahan air untuk dikonsumsi masyarakat, yang paling tepat itu yang A ya. Jadi pencemaran air meningkatkan kebutuhan bahan kimia untuk pengolahan. Jadi jika akses air layaknya itu sedikit dan banyaknya pencemaran air, kita harus mengolah air tersebut untuk menjadi bersih menggunakan bahan-bahan kimia, dan harganya pun pasti mahal seperti itu. Jadi jawaban nomor 8 itu A jawabannya. Nomor 9,
Perhatikan grafik berikut. Daerah yang memiliki persentase air minum layak yang rendah adalah, oke, kita lihat di sini. Ini Indonesia ya, persentase rata-ratanya dari Kalimantan Timur ini paling tinggi dan yang paling rendah itu adalah Kalimantan Barat. Persentase akses air minum yang layaknya. Nah, mana saja yang rendah? Oke, lihat yang A, Kalimantan Timur dan Bali. Oke. Timur tidak ya, karena ini tinggi persentasenya, dan Bali kita lihat, oke, dan Bali juga sama, ini tinggi, jadi bukan. Yang B, Aceh dan Yogyakarta. Oke, ini Yogyakarta. Kemudian kita lihat di sini untuk provinsi Aceh ini sama, bukan terendah, jadi jawabannya bukan. Kemudian Kalimantan Barat dan Papua. Oke, kita lihat Kalimantan Barat dan Papua. Nah ini ya, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi Kalimantan Barat dan Papua ini daerah yang memiliki persentase akses air minum yang rendah, layaknya yang rendah seperti itu. Jadi jawaban nomor 9 adalah C. Nomor 10, sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum layak sebagai berikut kecuali A, air sumur, B, ledeng, C, termina air, atau D, kolam atau rawa. Jadi sumber air yang dimanfaatkan itu bisa dari sumur, ledeng, dan termina air. Nah, yang bukan atau yang kecuali itu dari kolam atau rawa. Jadi nomor 10 jawabannya adalah D. 11, pengelolaan sampah menjadi masalah utama di lingkungan. Berikut masalah yang bukan ditimbulkan oleh sampah adalah A, kesehatan, B, pertumbuhan penduduk, C, bencana, atau D, ekosistem. Jadi yang bukan yang ditimbulkan oleh sampah itu adalah pertumbuhan penduduk. Jawabannya adalah B. Nomor 12, mengapa pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat? A, karena sampah yang menumpuk mengurangi kualitas udara. Karena sampah yang tidak dikelola dengan baik mencemari tanah, air, dan udara. C, karena sampah hanya menarik perhatian hewan liar. D, karena sampah sulit untuk diangkut ke tempat pembuangan. Jadi jawaban untuk nomor 12, masalah lingkungan ya. Mengapa pengelolaan sampah buruk itu dapat menyebabkan masalah lingkungan? Nah, karena sampah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat mencemari tanah, air, dan udara juga ya. Jadi jawaban nomor 12 adalah yang B, yang paling tepat. 13, bagaimana pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan oleh pemerintah? A, karena masyarakat lebih dekat dengan sumber-sumber sampah. Atau B, karena pengelolaan berbasis masyarakat lebih fleksibel dan cepat beradaptasi. C, karena masyarakat memiliki anggaran yang lebih besar dibanding pemerintah. Atau D, karena masyarakat memiliki alat berat yang lebih baik. Ini yang C salah, karena masyarakat memiliki alat berat salah. Yang A, karena masyarakat lebih dekat dengan sumber sampah, ini juga bukan ya, bukan yang paling efektif. Nah, yang paling efektif dibandingkan pemerintah karena masyarakat atau pengelolaan berbasis masyarakat itu lebih fleksibel dan cepat beradaptasi. Jadi suatu daerah itu sampahnya beda-beda seperti itu. Jadi masyarakat bisa beradaptasi dengan sampah yang atau zat sisa yang dibuangnya itu gitu. Jadi bisa melakukan pengolahan sendiri. Jadi nomor 13 adalah B jawabannya. 14, bagaimana sanitasi buruk dapat menyebabkan tingginya angka penyakit di suatu daerah? A, karena air limbah mencemari tanah sehingga menyebabkan kekeringan. B, karena sanitasi buruk memungkinkan penyebaran penyakit melalui air dan makanan. C, karena sanitasi buruk hanya berpengaruh pada estetika lingkungan. Atau D, karena sanitasi buruk tidak memungkinkan pembangunan infrastruktur modern. Oke, jadi jawaban yang paling tepat, kenapa sanitasi buruk ini menyebabkan tingginya angka penyakit di suatu daerah, itu jawabannya adalah yang B. Karena sanitasi buruk memungkinkan penyebaran penyakit melalui air dan makanan. Oke, karena kita kalau masak pasti menggunakan air terlebih dahulu, kemudian ketika air kotor atau yang tidak layak digunakan maka dapat mencemari makanan juga. Jadi nomor 14 jawabannya adalah B. 15, mengapa penting untuk melibatkan masyarakat dalam program kesehatan lingkungan? A, agar masyarakat memiliki tanggung jawab penuh terhadap kebersihan. Oke, tanggung jawab penuh tidak ya, jadi masyarakat bukan tanggung jawab penuh, tapi kita harus bekerjasama dengan pemerintah juga seperti itu. Yang B, karena pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup. Mungkin bisa ya kalau sumber daya, karena betul juga, tapi bukan itu ya yang pentingnya. Atau C, agar masyarakat memahami dan menerapkan perilaku ramah lingkungan dan sadar lingkungan. D, karena masyarakat yang terlibat dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Oke, penting melibatkan masyarakat itu adalah yang ini, yang paling tepat. Agar masyarakat memahami dan menerapkan perilaku ramah lingkungan dan sadar lingkungan. Jadi mulai dari masyarakat terlebih dahulu, kemudian dengan bantuan pemerintah juga, kita dapat mengelola yang namanya kesehatan lingkungan seperti itu. Baik itu sampah, kemudian ketersediaan air bersih dan lain-lainnya. Nomor 15 jawabannya adalah C.
16. Mengapa kota-kota besar lebih rentan terhadap masalah kesehatan lingkungan dibandingkan pedesaan? A. Karena penduduk di kota besar lebih bergantung pada bahan kimia. B. Karena tingkat polusi udara, air, dan sampah lebih tinggi di kota besar. Atau C. Karena kota besar memiliki tingkat curah hujan yang lebih rendah. Atau D. Karena penduduk kota besar lebih peduli terhadap lingkungan. Oke, yang A. Karena penduduk kota ini tidak juga, ya. Yang B. Karena tingkat polusi udara, air, dan sampah lebih tinggi di kota besar, ya. Ini betul, karena semakin banyaknya penduduk biasanya di kota-kota besar ini, ya, pertambahan penduduknya itu semakin tahun, ya, jadi tiap tahun itu meningkat, ya, apalagi jumlah penduduk, kemudian sampah yang dihasilkan juga pasti besar, maka ini polusi yang dihasilkan seperti udara, air, dan sampah juga lebih tinggi di kota besar. Jadi nomor 16 jawaban yang paling tepat adalah yang B. 17. Pemanasan global terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer. Nah, gas berikut yang berkontribusi paling besar terhadap pemanasan global adalah A. Oksigen, ini bukan, nitrogen, karbon dioksida, atau argon. Nah, yang paling besar itu adalah ini, emisi karbon dioksida, ya. Jadi yang dapat menyebabkan efek rumah kaca seperti itu. Jadi jawaban 17 adalah C. 18. Salah satu dampak pemanasan global adalah mencairnya es di kutub. Apa akibat langsung dari fenomena ini terhadap lingkungan? A. Suhu udara global menjadi lebih dingin, salah ya. Permukaan laut naik mengancam wilayah pesisir. Pola curah hujan menjadi lebih teratur, tidak. Kemudian D. Ketersediaan air tawar semakin melimpah, salah. Jadi ketika es di kutub mencair itu permukaan laut akan naik, maka akan mengancam wilayah di sekitar pesisir. 18 jawabannya adalah B. 19. Kegiatan manusia berikut ini dapat mempercepat pemanasan global kecuali A. Penebangan hutan secara besar-besaran. B. Penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. C. Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya atau pembakaran sampah secara terbuka. Oke, jadi yang dapat mempercepat kecuali yang C, yang ini, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya. Untuk penebangan, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, pembakaran sampah ini dapat mempercepat pemanasan global. 19 jawaban yang paling tepat adalah yang C. 20. Apa peran hutan dalam mengurangi efek pemanasan global? A. Menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesis. B. Menghasilkan energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. C. Menurunkan suhu global dengan memantulkan sinar matahari. Ini bukan, ya. Kemudian mengurangi kadar nitrogen di udara. Ini bukan. Ini juga menghasilkan energi alternatif untuk bahan bakar fosil, bukan. Nah, peran tumbuhan, ya, itu yang A, ya. Jadi hutan itu adalah sumbernya tumbuhan, di mana tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis dan menghasilkan yang namanya oksigen. Jadi perannya adalah menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui fotosintesis. 20 jawabannya yang A. 21. Salah satu solusi untuk mengurangi pemanasan global adalah dengan mengurangi emisi karbon. Upaya berikut yang dapat dilakukan masyarakat adalah A. Menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. B. Membakar sampah plastik agar lebih cepat terurai. Ini salah. Menambah konsumsi energi berbasis batu bara, tidak, ya. Yang D. Menebang pohon untuk membuka lahan pemukiman, salah. Jadi upaya, ya, yang dapat dilakukannya yang A. Menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Ini akan menurunkan yang namanya penggunaan bahan bakar fosil. Seperti itu. 21 jawabannya adalah A. 22. Fenomena pencairan es di kutub utara berdampak pada kehidupan hewan seperti beruang kutub yang kehilangan habitatnya. Fenomena ini secara langsung disebabkan oleh A. Polusi udara akibat asap kendaraan bermotor. B. Efek rumah kaca yang mempercepat pemanasan global. C. Perburuan liar yang mengurangi populasi hewan di kutub utara. Atau D. Penebangan hutan di wilayah tropis yang semakin meningkat. Oke, jadi mencairnya es di kutub itu akan berdampak karena adanya efek rumah kaca dari pemanasan global tersebut. Jadi yang mempercepat pemanasan global. Jadi efek rumah kaca ini akan mengakibatkan suhu bumi itu menjadi lebih hangat. Maka es yang ada di kutub itu akan mencair. Kemudian beruang kutub akan kehilangan habitatnya. 22 jawabannya adalah B. 23. Salah satu ancaman terhadap ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Apa dampak utama dari fenomena ini? A. Meningkatkan produksi pangan lokal. B. Mengurangi pasokan pangan di pasar. C. Menstabilkan harga bahan pokok, bukan ini, ya. D. Mempercepat inovasi teknologi pertanian, bukan. Yang A juga meningkatkan produksi, tidak. Jadi alih fungsi lahan itu dapat mengurangi pasokan pangan di pasar karena lahannya sedikit, kemudian hasil panennya pun akan sedikit, maka akan terjadi kelangkaan atau mengurangi pasokan pangan yang ada di pasar.
23 jawabannya adalah B. 24 upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan kecuali A. Peningkatan kualitas bercocok tanam, B. Alih fungsi lahan menjadi gudang pangan, C. Perluasan area bercocok tanam, atau D. Penggunaan bibit unggul dan pupuk yang tepat. Oke, ini upaya-upayanya yang A betul ya, upaya. Yang C betul, perluasan area bercocok tanam. Yang D juga betul. Nah, yang bukan atau yang kecuali itu adalah alih fungsi lahan menjadi gudang pangan. Jadi pokoknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi apapun itu, mau pemukiman, mau jalan. Jadi ini dapat mengganggu yang namanya ketersediaan pangan. 24 jawabannya adalah B. 25 fenomena perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir dapat mengancam ketahanan pangan. Solusi berikut yang paling tepat untuk mengatasi dampak perubahan iklim adalah A. Mengimpor pangan dari negara lain secara terus-menerus. Tidak ya, ini ketergantungan namanya. Yang B. Meningkatkan ketergantungan pada pupuk kimia. Tidak. Kita coba dulu pupuk-pupuk yang organik seperti itu. C. Mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim. Oke, ini bisa jadi ya, betul. Yang D. Menebang hutan untuk memperluas lahan pertanian. Oke, tidak ya, ini juga salah. Jadi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, kita bisa mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim ya, cuaca dan lain-lain. Jadi varietas tersebut tahan terhadap perubahan iklim tersebut. Jadi tidak mati seperti itu. Jadi nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, jangan lupa share, subscribe dan like juga. Sampai jumpa di video yang lainnya.